may yahdihillahu yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang dirasa maupun tidak dirasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang Allah berikan kepada kita merupakan karunia yang luar biasa. Apalagi di syahrul Ramadan, di bulan di mana Allah senantiasa memberikan balasan pahala kepada hambanya yang melakukan amal soleh, hambanya yang ingin dan berusaha atau berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah akan muncul sebuah kekuatan di dalam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, dan sampai pada kita yang menjadi umat dari beliau yang senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga rasa itu tetap akan muncul dalam hati kita, yang menjadikan kekuatan untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan maka akan terjadi koneksi, akan terjadi hubungan ketika para asatidz, para alim ulama menyampaikan semoga kita mendapatkan syafa'atul Rasul, mendapatkan pertolongan Rasul. Sudah pasti karena kita ada hubungan yang senantiasa terjalin dan dipupuk oleh umat-umat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini sedikit kita belajar bersama menyampaikan tentang mengenali lemahnya iman dan sekaligus meningkatkan nilai pengendalian diri di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah tahu bahwa ajaran puasa itu di dalam agama kita, agama Islam, adalah menahan diri dari sesuatu, sehingga di dalam Al-Quran dan Al-Hadis muncul kata asyam, as-saum, ataupun kata-kata yang bermakna menahan diri dari makanan, minuman, hubungan seksual dan segalanya yang membatalkan. Sifatnya dari apa? Membatalkan dari semua kegiatan yang mengarah kepada rusaknya siam Ramadan. Bahkan na'udzubillah, hanya mendapatkan rasa haus, lapar, dan rasa kesal atau kesel, capek, lelah
di dalam kita melakukan qiyamul lail. Kenapa? Karena pada diri manusia kurang adanya pengendalian diri, kurang adanya sesuatu yang mengantarkan kepada hati kita, mengarahkan kepada hati kita, baik yang bersifat lisan maupun keinginan yang dikendalikan oleh emosional belaka. Sehingga ini akan memunculkan, menjadikan salah satu lemahnya iman seseorang. Oleh karena itu, kita harus mengenali, kita harus memahami lemahnya iman itu seperti apa. Bahkan saat kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-qalbun, ma huwa qalbun, apa itu hati? Dalam hadis disebutkan adalah sesuatu yang bisa membolak-balik, sesuatu yang bisa merubah seseorang dalam hitungan, kalau secara logika itu dalam hitungan detik. Lebih singkat lagi, Allah mengibaratkan itu dalam hadis qudsinya seperti kilat, yaitu seperti petir sebelum bunyi petirnya, tapi sinar kilatnya dulu. Seperti kalau dalam kita memotret itu blik atau sinar itu. Kenapa? Karena hati kalau yang senantiasa tidak diiringi zikrullah, tidak diiringi untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, di sanalah tempat atau base camp-nya para setan laknatullah alaihi, yang akan menjerumuskan manusia walaupun dalam keadaan asyamur Ramadan. Oleh karenanya kita harus berhati-hati. Kenapa bisa dikatakan terkendalinya sesuatu kegiatan itu bersumber kepada hati? Al-qalbu, karena suatu saat hati kita itu menggerutu, hati kita itu berujar, aku merasa keras, aku merasa imanku mulai turun, nikmat ibadahku sudah mulai tidak dirasakan lagi, tidak ada imbasnya dan lain sebagainya. Aku mudah terjerumus dalam maksiat serta keluhan-keluhan yang lain yang muncul dalam hati kita. Oleh karenanya kita ingat bahwa Allah berikan peringatan kepada kita, senantiasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dzikir. Dengan berdzikrullah, maka hati kita akan semakin dekat, hati kita akan semakin tenang di dalam segala sesuatu hal, di dalam segala sesuatu kita melakukan kegiatan, karena hati kita senantiasa terjaga dengan cara meningkatkan nilai-nilai pengendalian diri dalam hidup dan kehidupan, terutama di bulan Syawal Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, bahwa yang membedakan puasa dalam Islam dengan tradisi agama lain adalah agar orang Islam menjadi hamba yang bertakwa, karena itu menjadi tujuan utama kita melakukan puasa Ramadan yang termaktub di dalam Quran surat yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat yang 183, yang endingnya adalah menjadikan la'allakum tattaqun. Akan tetapi ibadah puasa itu sendiri memiliki hal-hal yang harus dikuasai, hal-hal yang harus dimengerti oleh pelaku ibadah Syawal Ramadan tersebut. Dilakukan oleh pribadi-pribadi muslim, dilakukan oleh hamba-hamba Allah untuk mencapai hasil takwa dari puasa Ramadan ini. Maka agar semua umat Islam, agar semua orang
agar semua orang yang inisial ataupun memiliki ataupun menjadikan label dalam dirinya karena mayoritas harus kita kendalikan lagi, harus kita cek lagi sejauh mana ketika kita mengatakan bahwa saya orang bertakwa ataupun muttaqin. Apakah hanya sebatas sebagai mukmin? Apakah sebatas hanya sebagai muslim untuk meraih predikat muttaqin tersebut? Ini semua ada proses yang harus kita lakukan, yang harus kita cermati dan harus kita kendalikan, yakni kemampuan di dalam